kembali saudaraku di dalam ibadah kita setiap hari Selasa, ibadah doa dan pemulihan. Tetap semangat, tetap gembira, tetap sukacita, karena kita percaya jika kita berkumpul 1, 2, 3 atau lebih, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita saling berjauhan, tetapi hati kita, roh kita bersatu dengan Tuhan. Baiklah, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan Kitab Sangkakala dengan sikap berdoa. Kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tetap setia menjaga, melindungi kehidupan kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa mengikuti ibadah doa pemulihan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa buat acara kami yang sebentar lagi kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang ambil bagian juga Tuhan, peniup shofar Tuhan, begitu juga doa pembuka, doa syafaat, doa penutup nantinya, pemusik Tuhan, song leader kami yang membawakan kami di dalam bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami lakukan betul-betul memuliakan, memuji nama-Mu saja. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang akan sebentar lagi memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati saudara kami ini Tuhan, supaya dia mengutarakan isi hati Tuhan saja. Apa yang dia ucapkan Tuhan betul-betul kami dapat mencerna dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini. Saudara-saudara kami yang berhubungan darah dengan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ada satu pihak yang tidak setuju dengan keadaan ini ya Tuhan, yaitu si iblis. Kiranya Engkau menjauhkan kami dengan mereka, supaya kebaktian doa pemulihan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari kita beria-ria di dalam Tuhan. Kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia lewat pujian kita. Dengan penuh semangat kita angkat pujian ini bagi Tuhan, saudara. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dimana? Di dalam Tuhan, dimana bersuka. Kami tetap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kasih-Mu. Kami tinggal di dekat-Mu seumur hidup kami, Bapa. Bapa kami yang baik, ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta.
yang baik, Sang Suci. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu hanya kepada Bapa. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Bapa kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa menemani kami, membimbing dan menuntun kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih Engkau hadir bersama dengan malaikat-malaikat-Mu, bernyanyi bersama dengan kami memuja-muja Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah bagian pujian penyembahan kami hari ini. Terimalah menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku yang terkasih, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, sebelumnya suci kuduskan tubuh, roh dan jiwa kami, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa buat pemilihan presiden tahun 2024 ya Bapa, biarlah Engkau campur tangan dalam pemilihan presiden ini ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, berikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan roh pertobatan kepada gerakan KKB ya Bapa. Engkau porak-porandakan gerakan KKB ini Bapa, biarlah semuanya akan datang menyembah Engkau, sujud di bawah kaki-Mu, tangkap mereka satu persatu ya Tuhan. Berikan hikmat bagi TNI dan Polri dalam mengatasi gerakan KKB ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa buat Ukraina dan juga Rusia ya Bapa. Kami mohon Tuhan roh perdamaian turun atas negara ini ya Bapa, sehingga Tuhan perang ini bisa segera dihentikan ya Bapa, dan perdamaian boleh turun di kedua negara ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, biarlah pembangunan boleh dilakukan secara merata Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok. Seluruh warga negara Indonesia boleh menikmati kesejahteraan karena Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Namun sebelum saya membacakan firman ini, marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami, yang telah memanggil kami, yang telah menguduskan kami. Dan saat ini Bapa, tiba saatnya kami memuji-muji nama-Mu, dan kami juga mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah kekuatan kami. Roh Kudus mengurapi kami, menjamah kami. Pakai hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku, tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang saya ambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sampai di sini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kita boleh salami kiri dan kanan, katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Ada sebuah syair lagu, kuatkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu adalah sebuah terobosan yang berani menerobos segala tantangan, berani melewati segala badai, berani menghadapi kehidupan, bahkan berani menghadapi kematian. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena sebenarnya hati adalah sumber ketakutan. Hati itu merupakan kekuatan yang menggerakkan kehidupan kita. Bila hati kita rapuh, roh kita tidak bersemangat, maka hati kita ini tidak berani melangkah kemanapun juga. Tetapi ketika hati kita kuat, maka segala medan tantangan yang kita hadapi, kita berani melewatinya karena kekuatan Tuhan. Saudara, saya mau bertanya, apakah hati kita kuat hari ini? Apakah hati kita benar-benar kuat berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita berani menghadapi tantangan kehidupan kita? Karena seorang yang tawar hati, dia akan tidak mampu menghadapi atau melakukan apapun di dalam hidupnya. Tetapi bila dia kuat memuji, menyembah Tuhan, sanggup menjaga hatinya, dia menjadi pribadi yang pemenang, berani berjalan, bahkan berani menghadapi apapun juga di dalam hidupnya. Walaupun jalan kita itu
ada jalan yang buntu, ada jalan yang berkabut dan tertutup, tetapi harapannya tidak pernah pudar. Jika ada jalan buntu, pasti Tuhan yang membantu. Ya. Ini harus kita pegang. Inilah satu perintah Tuhan kepada Yosua. Karena di mana Musa telah meninggal, lalu Yosua lah yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan, merebut tanah Kanaan, memimpin bangsa Israel yang dinamikanya luar biasa. Ada yang tegar tengkuk, ada yang setia, ada yang suka melawan, ada yang suka bersungut-sungut. Inilah yang dihadapi setiap hari. Sebenarnya secara kemanusiaan Yosua tidak mampu. Tapi ada perintah Tuhan di sini, beberapa hal yang perlu kita lihat, bahwa yang pertama dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Yosua disuruh berani menghadapi tantangan, ya, dan kata kuatkan dan teguhkan hatimu berarti Yosua juga disuruh bersandar hanya kepada Tuhan, ya, hanya kepada Tuhan. Berarti ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di sini, mengakui bahwa Allah berkuasa dan Allah perkasa memerintah dan memegang kendali atas segala-galanya. Jadi tidak usah takut, Allah itu sendiri yang akan berperang. Allah sendiri yang membuka jalan, Allah sendiri yang menuntun mereka, memberkati mereka sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan. Yang kedua, Allah konsisten dengan kesetiaan dan janjinya. Dia konsisten, tepat janjinya, tidak pernah dia melawan janjinya, saudara. Dia konsisten. Iya. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan kekuatan yang sangat terbukti, di mana bangsa Israel tidak akan berdaya tanpa penyembahan kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam. Ya, supaya dengan demikian kamu beruntung, berhasil dalam segala perjalanan. Inilah syarat-syarat bangsa ini berhasil. Ya, dia menempatkan Tuhan menjadi pemimpin dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan kita. Kita juga sekarang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita sebuah arak-arakan menuju zaman baru, menuju Yerusalem baru. Saudara, banyak tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, kita harus berani memimpin diri kita sendiri seperti Yosua. Yang kedua, mampu memimpin keluarga kita takut akan Tuhan, memperkatakan kitab Taurat, lalu membuat mezbah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, pasti kita lemah di dalam perjalanan yang begitu banyak sekali gurun pasir, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Milikilah keberanian untuk percaya, jangan takut, percaya saja. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, miliki itu, saudara. Itu yang membuat kita kuat. Jadi ketakutan itu selalu ada dalam hidup ini. Tapi ketakutan yang proporsional itu harus kita realiti menghadapinya. Kalau kita takut tidak makan, bekerjalah. Kalau kita takut tidak akan lulus, belajarlah. Kalau kita takut menghadapi kegelapan, berdoalah. Maka terang itu bersinar atas hidup kita. Jadi sekali lagi, bahwa iman itu adalah sebuah terobosan yang berani menghadapi segala tantangan. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tuhan berjalan di depan kita, memimpin kita, meneguhkan hati kita, membuat kita menjadi manusia pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adalah kekuatan firman yang sangat-sangat terbukti dalam hidup kami, dalam perjalanan kami, dalam pergumulan kami, dalam masa-masa sukar, dalam sakit penyakit yang kami hadapi. Kami percaya kami tidak ditinggalkan, tetapi kami terus diberkati, dikuatkan dan diteguhi. Biarlah firman yang sudah kami dengar benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Urapi kiranya perjalanan kami selama kami berada di dunia ini, Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami benar-benar kuat karena pertolongan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin.